Di sebuah desa yang terletak di tepi sungai besar yang mengalir deras, hiduplah seorang anak yang tak pernah diketahui asal-usulnya. Suatu pagi yang cerah, sebuah perahu kayu terdampar di tepi sungai dengan seorang bayi yang masih terbungkus kain tergeletak di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda orang tua atau keluarga di sekitar perahu itu, hanya hutan lebat dan suara gemericik air sungai yang terus mengalir. Penduduk desa yang tinggal di tepi sungai tidak tahu siapa yang telah meninggalkan bayi tersebut. Mereka hanya bisa memperkirakan bahwa bayi itu mungkin telah terbuang atau terpisah dari keluarganya. Meski demikian, mereka segera menghubungi penjaga desa untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun tak ada petunjuk apapun yang ditemukan. Namun ada sesuatu yang luar biasa tentang bayi itu. Ketika beberapa penduduk mencoba mengangkatnya, bayi itu hanya menangis sejenak sebelum menenangkan diri. Ternyata bayi itu tidak takut pada alam sekitar, termasuk pada makhluk-makhluk yang biasanya menakutkan, seperti buaya yang sering menghuni sungai tersebut. Keajaiban itu mulai terlihat beberapa bulan kemudian. Dalam perjalanan waktu, bayi yang kini tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang diberi nama Raga, menjadi sangat dekat dengan sungai dan segala kehidupan di sekitarnya. Ketika dia mulai belajar berjalan, Raga sering terlihat mendekati tepian sungai, menyentuh air, dan bahkan bermain dengan buaya yang muncul di permukaan. Anehnya, buaya-buaya tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda agresi, melainkan tampak lebih tenang dan tidak terganggu oleh keberadaan Raga. Penduduk desa yang pada awalnya merasa khawatir, akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda tentang hubungan antara Raga dan buaya-buaya itu. Raga tidak hanya hidup berdampingan dengan mereka, tetapi tampaknya memiliki pemahaman dan komunikasi tersendiri dengan makhluk-makhluk reptil itu. Terkadang, saat Raga bermain di tepi sungai, seekor buaya besar akan mendekat, dan Raga akan naik ke punggungnya, seolah-olah mereka adalah teman lama yang saling mengenal. Seiring bertumbuhnya Raga, banyak hal aneh dan luar biasa terjadi. Raga menjadi sangat ahli dalam berenang, berkat pengaruh langsung dari buaya-buaya tersebut yang mengajarkan cara hidup di dalam air. Beberapa buaya bahkan mulai mengarahkan Raga untuk berburu ikan atau membimbingnya melalui jalur-jalur tersembunyi di sungai yang hanya mereka yang tahu. Tak jarang, Raga ditemukan sedang berbaring di atas batu besar di tengah sungai, mengawasi buaya-buaya yang beristirahat di sekitarnya, dan tampaknya memahami perilaku mereka dengan cara yang luar biasa. Desa pun mulai menganggap Raga sebagai anak sungai mereka, meskipun sebagian besar merasa terheran-heran dengan keanehan hubungan antara anak itu dan buaya. Para tetua desa sering memberi nasihat kepada para orang tua bahwa mungkin ada kekuatan alam yang lebih besar yang sedang bekerja melalui Raga. Ada yang percaya bahwa Raga adalah titisan penjaga sungai, atau bahkan makhluk yang dipilih oleh kekuatan alam untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, meskipun ada rasa kagum terhadap kemampuan Raga berinteraksi dengan buaya, tidak semua orang merasa nyaman. Beberapa orang desa yang lebih berhati-hati khawatir tentang potensi bahaya yang dapat timbul dari hubungan yang terlalu dekat antara manusia dan buaya. Mereka memperingatkan bahwa meskipun buaya tidak menyerang Raga, tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap aman jika buaya merasa terancam atau marah. Ketika Raga semakin besar, ia mulai merasakan panggilan yang lebih kuat untuk memahami lebih dalam tentang asal-usulnya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak hanya sekadar hidup berdampingan dengan buaya, tetapi ada tujuan yang lebih besar yang harus ia temukan. Suatu malam, setelah mendengar cerita-cerita dari orang-orang tua tentang sungai dan makhluk yang menjaga keabadiannya, Raga memutuskan untuk menyusuri sungai lebih jauh, ke hulu, tempat yang tak pernah dijelajahi oleh siapapun dari desa. Di tengah perjalanan, setelah beberapa hari berkelana, Raga tiba di sebuah kawasan terpencil, sebuah danau yang luas dan dikelilingi oleh hutan lebat. Di sanalah ia menemui seorang wanita tua, yang ternyata adalah penjaga spiritual dari sungai dan seluruh alam sekitarnya. Wanita tua itu mengenali Raga sebagai anak yang dipilih oleh alam untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.
Wanita itu menjelaskan kepada Raga bahwa buaya-buaya yang telah membesarkannya bukanlah kebetulan. Mereka adalah penjaga sungai yang memiliki ikatan tak terpisahkan dengan alam dan roh-roh yang ada di dalamnya. Raga, yang sejak lahir telah diasingkan dari dunia manusia, adalah penerus dari tradisi kuno yang menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Di tempat itu, Raga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tugasnya. Buaya-buaya itu bukan hanya teman hidupnya, tetapi juga guru yang mengajarinya untuk menjaga sungai dan makhluk yang tinggal di dalamnya. Raga kini tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi aliran sungai dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan luar yang akan merusak keseimbangan alam. Setelah menerima pengetahuan dan tugas ini, Raga kembali ke desa dengan tekad yang lebih kuat. Ia mulai mengajarkan penduduk desa untuk hidup selaras dengan alam, untuk menghormati sungai dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Ia juga berusaha menjaga agar tidak ada pihak yang mengeksploitasi atau merusak sungai, memastikan bahwa generasi mendatang akan tetap dapat menikmati keindahan dan keberagaman hayati yang ada. Raga, anak yang dibesarkan oleh buaya, kini menjadi penjaga sungai yang dihormati. Kisahnya menyebar jauh melampaui desa, menjadi legenda yang mengajarkan tentang keharmonisan antara manusia dan alam, dan bagaimana hubungan yang tak terduga bisa membentuk masa depan yang penuh harapan bagi semua makhluk hidup. Seiring waktu, kisah Raga yang dibesarkan oleh buaya menjadi legenda yang dihormati tidak hanya di desa tempat ia tinggal, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang jauh lebih luas. Banyak orang yang datang untuk belajar dari Raga tentang bagaimana ia dapat berkomunikasi dengan alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Para tetua desa sering menceritakan kisahnya kepada generasi muda, menjadikan Raga sebagai simbol keberanian, kedamaian, dan keselarasan antara manusia dengan alam. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Ada kekuatan-kekuatan yang merasa terancam oleh ajaran Raga. Sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan konstruksi mulai melirik sungai dan wilayah sekitarnya sebagai area yang potensial untuk dieksploitasi. Mereka berencana untuk membangun bendungan besar yang akan mengubah aliran sungai dan merusak ekosistem yang telah dijaga oleh Raga dan buaya-buaya itu selama bertahun-tahun. Raga menyadari bahwa ancaman terhadap sungai dan kehidupan yang ada di dalamnya semakin mendekat. Ia tahu bahwa untuk melindungi warisan alam ini, ia harus melakukan lebih dari sekadar berbicara dengan masyarakat desa. Raga memutuskan untuk menggalang kekuatan yang lebih besar, memperluas jangkauannya untuk melawan ancaman ini. Bersama dengan para pemimpin desa, aktivis lingkungan, dan bahkan ilmuwan yang peduli, ia membangun aliansi untuk menghentikan proyek pembangunan yang merusak. Sebagai simbol keberanian dan penyatuan antara manusia dan alam, Raga memimpin demonstrasi damai di sepanjang sungai. Ia dan para pengikutnya membawa pesan yang kuat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Dalam upaya ini, buaya-buaya yang telah menjadi bagian dari hidupnya turut hadir, berenang di sungai dengan tenang, seolah-olah mereka juga menyuarakan perlawanan terhadap ancaman itu. Keberanian Raga dan dukungan yang ia terima dari berbagai pihak akhirnya membuahkan hasil. Setelah serangkaian pertemuan dan perundingan, proyek pembangunan bendungan itu dibatalkan. Pemerintah yang sebelumnya ragu, akhirnya menyadari pentingnya menjaga kelestarian sungai dan ekosistem di sekitarnya. Raga berhasil membuktikan bahwa keberlanjutan alam dan pembangunan tidak perlu saling bertentangan, dan bahwa alam memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa dihitung dengan uang. Namun Raga tidak berhenti di situ. Ia mulai mengedukasi masyarakat lebih jauh lagi tentang pentingnya melestarikan alam untuk kesejahteraan bersama. Ia mengorganisir program pendidikan yang mengajarkan para petani dan pengusaha lokal cara-cara ramah lingkungan untuk mengelola sumber daya alam tanpa merusak ekosistem. Melalui program ini, Raga membimbing mereka untuk menghormati sungai dan tanah,
dan memberi mereka pengetahuan untuk bertani secara berkelanjutan. Bersama dengan buaya-buaya yang masih setia bersamanya, Raga mengembangkan kebun-kebun percontohan yang mencontohkan prinsip agroforestry, di mana manusia dan alam bekerja bersama-sama. Hutan-hutan yang dulu hampir punah mulai pulih, sungai yang dulu tercemar kini menjadi lebih bersih, dan kehidupan liar mulai kembali berkembang. Raga berhasil menciptakan sebuah model yang menggabungkan pelestarian alam dengan kemajuan ekonomi, menjadikan desa tempat ia tinggal sebagai contoh bagi banyak tempat lainnya di dunia. Di akhir perjalanan hidupnya, ketika Raga sudah menjadi seorang pria tua, ia kembali ke sungai yang telah membesarkannya. Ia duduk di tepi sungai yang tenang, dengan buaya-buaya besar yang berenang di sekitarnya, seolah mengingatkannya pada masa-masa awal ketika ia pertama kali bertemu dengan mereka. Sungai ini adalah hidupku, pikirnya. Dan kehidupan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan tenang, Raga menutup matanya untuk yang terakhir kalinya, meninggalkan dunia ini dengan hati yang damai. Tahu bahwa ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan untuk menjaga bumi dan alam agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Kisah Raga yang dibesarkan oleh buaya tetap hidup, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus menjaga dan menghormati alam, untuk hidup selaras dengan dunia